Di tengah hiruk pikuk hidup perkotaan yang penuh tantangan, hiduplah suatu keluarga yang ceria, harmonis, dan diberkati. Namun, ketika ekonomi mereka mulai terguncang dan terjadi krisis kepercayaan dalam hubungan keluarga, perlahan keluarga ini mulai mengalami luka, tersakiti, dan kecewa. Keceriaan mulai menghilang, kehangatan kasih mulai padam, dan damai sejahtera perlahan sirna dalam kehidupan mereka. Udah tua ubanan lagi. Ubanan, iya. Itu ada telur gini. Papa pulang. Hai, apa kabar kalian? Halo Pa, seneng deh Papa udah pulang. Oh iya Pa, jadi kan rencana Sabtu besok kita jalan-jalan ke Kuningan? Papa kok pulangnya nggak seperti biasa sih? Ini sudah mau hampir jam 10 malam loh, Pak. Biasanya jam 6 sudah ada di rumah. Papa masih sibuk, Nak. Besok juga masih ada rapat penting. Jadi rencana jalan-jalannya kita tunda dulu ya. Tadi Iya. Papa juga udah WA Mama kok. Ya, Papa ada kerjaan ekstra di kantor, jadi Papa nggak bisa izin. Next, kita jalan-jalan lagi ya. Oke? Ya, Papa. Oh Tuhan. Kenapa, Ma? Apa yang jadi? Papa! Beberapa saat kemudian, setelah anak-anak tidur, Andi dan Sinta mulai berdebat tentang masalah besar yang baru saja terungkap. Kenapa kamu ngelakuin ini sama aku dan anak-anak? Padahal mereka bangga sama kamu yang berhasil. Papanya yang seorang pelayan di gereja. Tapi sekarang hancur semua. Sinta. Dengar, Sinta. Harus kamu tahu, Rita itu hanya teman biasa. Kami dekat, sebatas bisnis tidak lebih. Percaya, Sinta. Teman biasa katamu. Teman wanita mana yang berani ngirim chat seperti itu? Bahkan sampai memesan hotel untuk kalian berdua. Oh bohong Andi. Asal kamu tahu, sudah 3 bulan ini sih saya tidak bekerja lagi. Karena perusahaan farmasi itu bangkrut. Kamu tahu, Rita lah yang memberikan bisnis baru untuk aku. Supaya apa? Supaya kita bisa makan. Supaya kita bisa bayar hutang-hutang yang banyak itu. Kamu ngerti? Apa? Kamu gak pernah cerita ke aku kalau kamu udah gak bekerja di perusahaan itu. Kan kamu ngorbanin harga diri kamu dan keluarga kita. Gak gitu caranya Andi. Hanya demi uang. Ingat Andi, Tuhan Yesuslah sumber kehidupan kita. Dia bisa membukakan jalan untuk kita. Asal kamu mau jujur dan terbuka. Tapi kamu gak pernah terbuka sama aku. Diam kamu! Aku yang membiayai kalian semua. Jadi aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tidak butuh khotbahmu itu. Aku bisa bekerja seperti dulu lagi. Meneruskan pekerjaan yang aku tinggalkan dulu. Sebagai manajer di pabrik rotani Plumbon. Tapi kamu ngelarang ya. Sekarang lihat. Kita sudah seperti ini Andi. Bahkan kamu mengkhianati pernikahan kita. Tega kamu Andi. Diam! Aku bosan mendengar ocehanmu. Lebih baik aku pergi. Bila perlu kita berpisah. 1 minggu kemudian, di hari Sabtu siang,
Dina dan Samuel sedang duduk-duduk di serambi depan rumah. Tiba-tiba Oma Maria, ibu dari Sinta, berkunjung. Shalom. Shalom anak-anak, apa kabar kalian? Shalom, Oma. Shalom, shalom Samuel. Baik, Oma. Hanya hari ini papa mama tidak ada di rumah. Papa ke kantor, mama juga pergi ke rumah teman gereja katanya. Baiklah kalau gitu, tapi kenapa mukamu kelihatan muram? Tidak ceria seperti biasanya? Papa udah gak sayang lagi sama kita, Oma. Dina, apa sebenarnya yang terjadi? Oma tadi gak ada rencana loh buat datang ke sini. Tapi beberapa hari terakhir ini setiap Oma berdoa selalu Tuhan seakan-akan mengingatkan kalian terus. Wajah kalian terbayang-bayang terus. Makanya Oma datang sekarang sampai di sini. Ada apa kalian? Oma, Papa sama Mama akan berpisah. Karena Papa ternyata selingkuh dengan teman kerjanya. Oma, Dina benci sama Papa. Dina gak mau punya Papa seperti itu lagi. Dina sayang, jangan berkata seperti itu. Kita masih punya Tuhan. Dia pasti tidak tinggal diam melihat apa yang terjadi pada Papa dan Mamamu. Oma teringat akan firman Tuhan yang berbunyi, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menyatakan bahwa hukum itu menang. Tuhan ada di pihak kita, dan Oma yakin Dia sangat mengasihi Papa dan Mamamu dan ingin Papa bertobat. Karena itu kita harus berdoa agar supaya keluarga ini tak terpatahkan, unbreakable oleh apapun juga, tapi justru rencana si jahat yang dihancurkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Mari kita ke dalam untuk berdoa. Mari. 2 bulan telah berlalu. Sejak peristiwa itu, Andi tidak pernah lagi menghadiri ibadah di gereja. Kondisinya semakin semerawut, sering stres. Sinta dan anak-anak pun terbawa dengan suasana yang dingin. Namun Sinta dan anak-anak tetap berdoa dan beribadah di gereja. Hampir setiap malam, Sinta terbangun, menangis sambil berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Masih punya Tuhan. Dan pada suatu siang, Dina? Ya, Tolong ambilkan kacamata Papa, Nak. oke. Halo Ben. Halo bro, gimana kabarnya? Biasa-biasa aja bro. Sekarang lu di mana? Kerja masih di luar? Gue udah kembali di markas Batalion Arhanut bro. Setelah selesai tugas di luar pulau. Oh ya bro, Rita teman lu kan? Betul? Dia terseret kasus narkoba bro. Apa? Yang bener? Lu tau dari mana? Gue tahu dari teman kepolisian bro. Kalau gak percaya, nih gue kirim link beritanya deh. Oke. Nanti gue lihat. Thank you. Oke bro, kapan-kapan gue main ke rumah lu deh. Oke. Kamis dini hari, polisi telah melakukan penggerebekan pada sebuah rumah industri berkedok usaha mikro yang ternyata pabrik pembuat barang terlarang narkoba jenis sabu-sabu. Dalam aksi polisi ikut menangkap seorang wanita cantik bernama Rita beserta barang bukti
15 kg bahan pembuat sabu-sabu yang telah menjadi incaran polisi selama ini. Andi sangat pucat dan ketakutan karena dia juga pernah beberapa kali ke lokasi tempat penggerebekan pabrik narkoba itu. Sekalipun dia tidak pernah tahu tentang sindikat itu, apalagi menggunakan narkoba. Dina, tolong bukakan pintunya, Nak. Mana ini? Mungkin ini polisi. Hai Dina, apa kabar? Sehat ya? Oh, halo Pak Andi. Shalom. Shalom, Pak Andi. Pastor, silakan duduk. Baik, terima kasih. Wah, tumben sekali nih Pak Andi ada di rumah. Pak Andi, kebetulan saya sudah berapa kali mencoba menelepon Pak Andi dan ternyata beberapa kali saya menghubungi Bapak tidak ada respon sama sekali. Jadi maaf nih Pak, hari ini saya datang ke sini berkunjung untuk melihat kondisi Pak Andi. Pak Andi sehat? Oh iya, ngomong-ngomong, mana Sinta istrimu? Kok nggak kelihatan? Sinta sedang ada urusan dengan mama mertua di Pilang, Pastor. Oh begitu Pak Andi, baik, tidak apa-apa. Oh ya, Pak Andi, sepertinya sudah beberapa bulan ini saya tidak pernah melihat Pak Andi hadir dalam kebaktian hari Minggu di gereja. Apa Pak Andi tidak kangen untuk datang dan beribadah serta melayani seperti dulu lagi? Saya gagal, Pastor. Saya berdusta kepada Sinta dan anak-anak. Bahkan saya mempermalukan diri saya sendiri, Pastor, demi mengejar harta. Sekarang saya kehilangan mereka. Pak Andi, terus terang, saya pribadi sudah mendengar hal ini dari istrimu. Dan sejak saat itu, saya tidak pernah berhenti untuk mendoakan Pak Andi. Dan asal Pak Andi tahu, istri dan anak-anak Pak Andi pun tetap selalu berdoa untuk Pak Andi. Pak Andi, sesungguhnya Bapak tidak pernah kehilangan keluarga. Bapak itu seperti permata yang tidak akan pernah hilang dan tidak akan tergantikan oleh apapun. Tuhan Yesus ingin Bapak sungguh-sungguh untuk berubah dan meninggalkan semua yang Bapak lakukan di belakang yang hanya merusak kehidupan Bapak. Pak Andi harus ingat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menyerah terhadap kehidupan Pak Andi. Dia tidak ingin permata seperti Pak Andi hilang dan rusak. Benarkah, Pastor? Tuhan masih menerima saya apa adanya? Ya, benar sekali Pak Andi. Tuhan Yesus memiliki kasih karunia dan damai sejahtera yang akan selalu cukup bagimu. Dia sangat mengasihi Pak Andi dan keluarga Pak Andi. Percayalah Pak Andi, kalau dia sanggup memulihkan kehidupan Pak Andi. Meskipun Pak Andi berpikir bahwa itu sudah tidak mungkin, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, Pak Andi. Tuhan Yesus, peluk kembali anakmu ini, alirkan sungai kehidupan yang baru dalam hatinya, jiwa dan rohnya. Jadikan dia suami serta ayah yang kuat di dalam Tuhan, serta mengasihi keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Malam itu, suasana tidak sama lagi dengan hari-hari sebelumnya yang dingin tanpa kasih dan kehangatan. Luka itu telah terobati oleh kasih dan damai Kristus. Sinta, anak-anakku, Dina, Samuel. Ini, Nak. Maafin Papa. Papa telah melukai kalian. Papa telah salah jalan. Bahkan Papa berdosa melukai Mama.
Malam ini Papa sadar hanya oleh kasih karunia Tuhan Yesus saja Papa ditolong, diselamatkan, dan diberi kesempatan untuk menjadi suami, papa yang baik di hadapan Tuhan. Andi, aku memang sangat sakit dan terluka. Tapi kasih Tuhan telah menjamahku, serta memampukanku untuk memaafkan dan menerimamu lagi. Dan sejak saat itu, aku gak pernah berhenti untuk berdoa agar kamu sadar dan kembali. Aku tetap mencintaimu, Andi, serta kembali mempercayaimu. I love you so much. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dan damai yang memulihkan kami, kasih-Mu yang meneguhkan kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Papa Mama sudah bersama lagi. Oh iya, aku ingat apa yang dikatakan oleh Oma, bahwa buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya lagi, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Inilah Natal sejati dalam keluarga Kristus. Damai sejahtera Allah memberikan pemulihan bagi mereka yang percaya akan karya kasih-Nya. Shalom semuanya, salam damai Natal. Salam. Shalom bro. Bro, gue punya info penting yang harus lo tahu. Dan ini baru dirilis oleh kepolisian. Nih lihat. Setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak berwajib selama 2 minggu, seorang pria bernama Andi Wibowo yang sempat dijadikan saksi dalam kasus penemuan narkoba di sebuah rumah di Cirebon. Pihak kepolisian menyatakan bahwa Andi tidak terlibat dalam pembuatan barang terlarang narkoba jenis sabu-sabu dan juga tidak terbukti sebagai pengedar ataupun pemakai. Wow, haleluya, puji Tuhan. Oh ya bro, gue punya satu kabar baik lagi. Apa itu? Kakak gue di direktur di perusahaan farmasi membutuhkan seorang manajer yang berpengalaman di bidang farmasi. Gue udah merekomendasikan kamu bro. Kalau kamu bersedia, hari Senin bisa ke kantornya bro. Oke, mau. Thank you banyak bro. Tuhan berkati ya. Merry Christmas untuk semua. Tuhan Yesus memberkati. Ada pepatah berkata, tak ada gading yang tak retak. Setiap keluarga Kristen memiliki persoalan, pergumulannya sendiri-sendiri. Dari drama ini mengajarkan kita bahwa seberat apapun masalah dalam kehidupan keluarga dan pekerjaan kita, jangan bertindak tanpa meminta petunjuk dari Tuhan. Jangan terjebak pada tipuan dan godaan dari iblis yang datang hanya untuk merusak dan menghancurkan kita. Kristus selalu hadir untuk kita, karena di balik segala luka dan kegagalan, tangannya tak pernah berhenti bekerja untuk memulihkan, merajut kembali, dan menjadikannya baru. Bersama Tuhan Yesus, Dia menjadikan kita keluarga-keluarga Kristus di bumi yang tidak terpatahkan oleh apapun. Unbreakable.